Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir menyapa penjenengan seluruhnya. Terima kasih selalu mengikuti konten-konten Dadi Timar. Alhamdulillah, respon yang saya terima cukup positif dan banyak teman-teman yang merasa terbantukan dengan adanya Dadi Timar. Saya berharap rekan-rekan selalu mendapatkan manfaat dan konten ini bismillah memang saya khususkan untuk bisa menjadi timar manakala ada informasi peraturan khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu kita update. Rekan-rekan, baru saja saya mendapatkan kiriman berita dari salah satu teman penggiat desa terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih, khususnya adalah pemberitaan di salah satu media yang menyebutkan bahwa dana desa jadi jaminan jika koperasi Merah Putih gagal bayar. Jadi ini berita yang ternyata teman-teman cukup banyak yang menyimak dan banyak WA yang masuk serta pertanyaan yang ditujukan ke saya. Bagaimana nanti ke depannya terkait dengan dana desa di 2026 dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Pada kesempatan ini rekan-rekan, saya ingin sampaikan dulu. Jadi alur berpikirnya demikian rekan-rekan. Pemerintah ini tentunya akan berupaya maksimal untuk bagaimana program-program pemerintah yang setelah dikaji itu untuk maslahat umat atau kebaikan bersama secara umum oleh dan untuk masyarakat. Maka pengguliran Kopdes Merah Putih yang alhamdulillah kita sudah terbentuk 100% di 235 desa dan kelurahan ini tentunya akan berproses, ada pengembangan lagi nanti terkait dengan masalah permodalan. Terkait dengan pemberitaan di beberapa media ini yang dikirim rekan-rekan ke saya dapat sampaikan begini rekan-rekan, bahwa desa itu adalah bagian dalam sistem pemerintahan. Artinya ketika kita berbicara sistem pemerintahan, desa ini menjadi subsistem dari pemerintahan itu. Maka desa tidak bisa lepas dari pemerintah. Untuk itu rekan-rekan, terkait dengan adanya pemerintahan ini dan bagaimana pengembangan Kopdes ke depannya, tentunya kita akan menunggu regulasinya. Nah, terkait dengan penggunaan dana desa ini juga begini rekan-rekan. Ada dua ketentuan yang diatur di dalam ruang lingkup dana desa secara makro. Ada yang earmark, ada yang non earmark. Ada yang diwajibkan, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah inilah yang menjadi prioritas untuk desa berdasarkan kewenangan lokal desa. Maka untuk mensikapi ini, beberapa waktu yang lalu saya sudah buat konten terkait dengan RKP Des 2026. Maka saya menyarankan rekan-rekan, kegiatan-kegiatan yang digunakan ini adalah kegiatan yang lebih banyak ke pemberdayaan. Maka ini butuh pemahaman bersama. Nampaknya nanti kegiatan pembangunan fisik di 2026 juga akan terkoreksi. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada seluruh yang melihat konten Dadi Timar, nyuwun tulung mengukur keberhasilan kepala desa, rekan-rekan saya yang bertugas dan diberi amanah sebagai kepala desa, itu tidak hanya dari fisik yang dibangun oleh kepala desa atau oleh pemerintah desa, tetapi adalah kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh pemerintah dan itu pemerintah desa dapat melaksanakan. Ini adalah merubah mindset yang sulit karena ketika jalan rusak, kepala desa yang disalahkan, gitu. Tapi kalau jalannya bagus dengan cara-cara yang tidak benar, kepala desanya yang menanggung akibatnya. Maka 2026 saya memprediksi kelihatannya kegiatan fisik memang harus terkoreksi. Nanti kita tunggu dulu
bagaimana regulasi yang akan muncul terkait dengan implementasi dana desa di 2026. Maka antisipasi di 2025 rekan-rekan, kegiatan-kegiatan pemberdayaan nyuwun tulung untuk dikedepankan. Itu menanggapi dari pertanyaan yang ditujukan ke saya sehubungan dengan pemberitaan terkait dengan dana desa untuk Kopdes. Ya, kita tunggu aturannya seperti apa. Nanti untuk tindak lanjutnya pasti ada regulasi yang mengatur secara teknis. Terima kasih. Itu dulu penjelasan dari saya, jangan muncul kegaduhan, laksanakan aja yang menjadi tugas kita yang belum selesai di 2025 ini. Kemudian 2026 mari sama-sama kita tata dan kita tunggu regulasi yang resmi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.